Dan aku percaya yang ada minyak dan anggurnya tidak dirusakkan. Ada saya menyaksikan sendiri, dia tepuk-tepuk mukanya Melisa. Dia cek dari kaki, semua dicium semuanya, diraba semuanya nggak ada yang rusak. Melisa masih cantik. Bajunya pun, karena waktu itu saya kasih pakai blazer putih, pakai stocking, tidak ada yang berubah warna, semuanya putih, semuanya cantik seperti waktu kita tanamkan. Benar-benar mujizat. Padahal daerah itu daerah ada airnya, tapi Melisa tidak dirusakkan. Seperti imannya bilang, harus ke ruang Maha Kudus. Hanya ada luka lecet sedikit di sini, karena dari tangan begini jadi terlepas. Benar-benar mujizat. Dia cantik sudah 3 tahun 4 bulan. Oh ya, itu jadi tetap utuh Bu ya. Artinya saudara, ini sesuai dengan ucapan dari Melisa. Jadi Melisa itu beberapa hari sebelum dipanggil Tuhan, dia bilang bahwa dia mau pulang. Tadi ibu cerita saudara ya, mau pulang. Dan ibunya bilang, kok mau pulang kemana, ini rumah kita. Mau pulang ke sorga. Dan bukan hanya halaman, dia bilang ruang Maha Kudus. Dan itu terbukti saat Melisa ingin digabungkan saudara, itu ternyata utuh 99%, bahkan tetap cantik saudara. Artinya ya, itu ada videonya Pak ya? Ada video Pak Kamal gitu ya? Ada Pak video Kamal bersaksi ya? Iya, Pak Kamal bersaksi. Bapak ada videonya? Ada videonya. Ya. Oh, ada videonya. Ada videonya ya Pak? Kesaksian dari ya, ada videonya. Ngurus. Kita kembali lagi bekasnya Melisa Sidabutar. Banyak sekali pertanyaan, cukup saya jawab. Yang pertama, prosesnya lama nggak Pak Kamal? Prosesnya 1 jam. Dan yang keduanya, tadi udah bertemu sama orang tuanya dan juga Pak Pendeta menanyakan, Pak Kamal gimana kondisi anak saya terakhir pada saat dibongkar. Yang pertama, posisi wajah mukanya masih utuh, saya nggak mengada-ngada, masih utuh persis. Yang rusak cuman jari ini aja, semuanya masih utuh. Itu aja sih. Dan make upnya pun itu masih ada. Itu luar biasa. Itu aja pertanyaan dari netizen dan yang lainnya. Kurang lebihnya saya mohon hampura. Terima kasih. Jadi ini bukti saudara bahwa ucapan Pak Sidabutar dan Ibu Purnama Sian tadi terbukti. Dan yang melayani saudara adalah Pak Pendeta Teddy Lusli. Boleh Pak, gimana waktu Bapak melayani Melisa dan juga Melita? Ternyata Melisa itu setelah dibuka ternyata masih tetap utuh gitu Pak ya. Saya selalu diingatkan sama Bapak Riaji untuk ketika melayani, untuk jenazah itu dimakamkan, ditanamkan. Bahkan ketika di rumah duka juga sebelum peti ditutup untuk diurapi dengan minyak. Jadi saya hanya meneruskan
melanjutkan melakukan kebenaran firman Tuhan yang Pak Paryaji punya pengalaman-pengalaman pribadi lah dengan Tuhan. Bagaimana dia diajar oleh Tuhan suatu hari untuk melayani suami dari jemaat gereja Tiberias. Pagi-pagi dia bangun, sampai saat itu yang saya tahu supirnya juga bingung kenapa Pak Paryaji bangun pagi-pagi itu hanya untuk satu tujuan, pergi ke rumah duka karena dia dapat satu pesan Tuhan bahwa untuk mengurapi dengan minyak. Sebagaimana tertulis dalam Markus pasal 14, ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Tuhan Yesus diurapi dengan minyak di Betania, dan Tuhan Yesus berkata, tubuhku diurapi sebagai persiapan penguburanku. Hari-hari ini kalau kita ke rumah duka memberi penghormatan, di saat-saat terakhir sebelum peti ditutup biasanya kita tuangin minyak wangi. Tapi Pak Paryaji selalu ajar untuk lakukan firman Tuhan, urapi dengan minyak, didoakan dalam nama Tuhan Yesus, dan percaya tubuhnya tidak dirusakkan untuk dibangkitkan pada akhir zaman. Jadi saya hanya ingat pesan itu, dan ketika melayani Melisa tanggal 10 Desember di Bekasi ditanamkan, saya hanya ingat apa yang Pak Paryaji ajarkan, lalu saya urapi itu, dan semua hanya mujizat kemuliaan Tuhan Yesus dinyatakan. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Oh, jadi akhirnya semua proses berjalan lancar gitu Pak ya? Iya. Berjalan lancar. Itu padahal hari libur panjang ya? Hari libur Iya. panjang. Lebaran kedua, Pak. Ya, libur panjang gitu ya maksudnya. Iya. Terus jadi itu harusnya kan sulit ya Pak, repot. Tapi Bapak ngurus-ngurus semuanya itu lancar ya? Nah, jadi sebetulnya makanya tadi saya bilang kalau secara manusiawi sepertinya tidak mungkin, Pak. Tapi oleh anugerah Tuhan itu bisa berjalan semua melalui yang kami kasih Ibu, gembala sidang kita yang sungguh-sungguh terima kasih Ibu karena support, dorongan Ibu semua Tuhan lancarkan, dan itu di luar kemampuan kami. Kami hanya bisa berkata, Ibu panjang umur, Kak Argo juga yang memang mensupport kami juga. Terima kasih banyak, dan itu juga tidak terlepas dari saudara kami Bu Narges yang sungguh support, dan kakak-kakaknya pemusik juga yang ada di sini. Kami sangat bangga dan sangat senang bahwa kita Jemaat Tiberias adalah satu sepenanggungan, satu sepikiran. Karena itu yang ditanamkan Bapak Gembala kita. Satu Pak terakhir sebelum nanti ini, pesan terakhir Melita apa Pak? Tadi yang Ibu sampaikan tadi ya, pesan Melita ya. Firman hidup. Beberapa jam sebelum Melita pulang ke surga, dia bilang, sesibuk apapun Mama, baca firman setiap hari minimal 1 ayat, hidupi firman itu pesan Melita. Itu pesannya Melita. Jadi waktu Desember 2020, waktu Melisa dipanggil bersama Tuhan Yesus ke sorga, buat Mama Melita itu sangat sulit, sangat berat. Semua foto diumpetin ya Pak. Rasa sakit yang luar biasa. Tapi berbeda ketika lebih kurang seminggu kemudian saya pergi berkunjung ke rumah Pak Monstar dan Ibu Purnama. Semua foto dikasih lihat. Saya percaya semua karena kekuatan yang dari Tuhan Yesus.
Dan sebenarnya yang sangat sulit buat Mama Melita adalah menyaksikan mimbar ini di mana di tempat Melita melayani Tuhan. Tapi saya percaya sekali lagi Tuhan Yesus yang beri kekuatan. Pak, terakhir, pesan apa yang Bapak mau sampaikan kepada jemaat Tuhan? Karena ada jemaat Tuhan yang datang ke tempat ini dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, dalam keadaan yang nggak ngerti kok ini terjadi dalam hidup saya. Kenapa saya harus melewati saat-saat yang seperti ini? Lewat pengalaman yang Tuhan Yesus karuniakan, kekuatan yang dari Tuhan yang Tuhan bawa. Bapak dan Ibu alami. Pesan apa yang mau disampaikan pada jemaat Tuhan? Terima kasih Pak. Sebelum saya lupa, pertama saya terima kasih banyak untuk Ibu Gembala Sidang kita kembali atas perhatian dan kebaikan hati Ibu dengan Pak Aristo, Pak Kak Argo. Semua itu berjalan dengan lancar dan baik. Hormat kami untuk Ibu Gembala Sidang. Saya tidak akan berpesan, tetapi pengalaman hidup saya bahwa sehancur apapun kita, sejatuh apapun kita, tetapi kita hanya satu kita pegang, hanya Yesus penolong yang setia. Itulah pesan dari Melita ke kami, dan kami pegang itu, hanya Yesus penolong yang setia, tidak ada yang lain. Puji Tuhan. Saudara, demikian kesaksian Pak Monstar Sidaputar dan Ibu Purnama Sihaan bersama kedua anaknya. Dan sebagai penutup, kesaksian ini akan ditutup oleh Pendeta Glenn Immanuel Sanjaya. Saudara, Pendeta Glenn Immanuel adalah kekasih dari Melita, dan mereka saling mengasihi, setia melayani di Tiberias. Boleh silakan sedikit Pendeta Glenn. Shalom semua jemaat Tuhan Gereja Tiberias. Shalom. Saya bersuka cita dan saya bersyukur saya menjadi bagian kecil dari perjalanan Melita yang luar biasa. Dan saya juga bersyukur kalau hari ini boleh jadi semua karena kesetiaan Tuhan dalam hidup Melisa dan juga Melita. Dan saya juga bersuka cita sekali kalau Papa, Mama, juga abang-abang akhirnya berdiri untuk bersaksi pada hari ini. Dan saya percaya Tuhan disenangkan, dan saya percaya Tuhan punya rancangan yang indah, panggilan yang ajaib bagi setiap kita. Mari biar nilai-nilai yang melalui kehidupan Melisa dan Melita terus kita ingat, sampai seumur hidup kita layani Tuhan, sampai seumur hidup kita berpengharapan sama Tuhan. Tuhan penolong yang setia, Dia baik bagi setiap kita. Terima kasih.